Screening kandungan senyawa alkaloid pada tumbuhan. Alkaloid merupakan salah satu metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuhan. Ada beberapa karakteristik dari alkaloid yang harus kita ketahui. Yang pertama, pada umumnya alkaloid memiliki aktivitas fisiologis. Hampir selalu bersifat basa. Mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik. Berada dalam tumbuhan sebagai garam, di mana alkaloid yang basa akan terikat dengan asam organik. Berasal dari asam amino. Ada beberapa reagen yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan alkaloid dalam suatu tumbuhan. Prinsip reaksi reagen yang dapat digunakan untuk mendeteksi alkaloid adalah kemampuan reaksi antara senyawa golongan alkaloid dengan logam berat seperti merkuri, bismut, ataupun iodin. Ini beberapa reagen yang bisa digunakan untuk deteksi alkaloid dalam tumbuhan adalah Mayer, di mana dia mengandung HgCl2 dan Ki. Ketika bereaksi dengan alkaloid akan menghasilkan endapan warna putih. Dragendorf, kandungannya adalah BiNO3 3 kali dan Ki, di mana berada dalam bentuk larutan dengan HNO3. Ketika bereaksi dengan alkaloid akan memberikan endapan oranye sampai merah. Selanjutnya Buchardat yang mengandung Ki dan I2, jika bereaksi dengan alkaloid akan memberikan endapan warna kecoklatan. Uji alkaloid menurut prosedur Kolfenol-Fischera. Metode ini dirancang untuk digunakan oleh tim gabungan peneliti botani dan kimia ketika mengumpulkan sampel tumbuhan di daerah terpencil atau daerah yang belum dieksplorasi. Misalnya pengumpulan sampel dilakukan di hutan-hutan. Maka metode Kolfenol-Fischera adalah salah satu pilihan untuk melakukan uji deteksi senyawa alkaloid pada tumbuhan ketika berada di lapangan. Keuntungan menggunakan metode ini adalah hanya sampel yang mengandung alkaloid yang akan diambil. Sehingga kita tidak mengumpulkan banyak sampel, kita tidak perlu mencari banyak variasi dari sampel, kita hanya akan mengambil sampel yang mengandung senyawa alkaloid saja. Kedua, keuntungannya adalah sampel yang positif alkaloid dapat dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, sehingga tidak perlu berulang kali untuk datang ke lokasi untuk melakukan pengambilan ulang. Karena kita sudah tahu dia positif alkaloid, maka langsung kita bawa dalam jumlah yang banyak. Prosedurnya adalah yang pertama, tambahkan sampel tumbuhan 2-3 gram ke dalam mortar. Tambahkan sedikit pasir bersih dan CaCl3. Fungsi dari pasir di sini adalah untuk memudahkan menggerusnya, menghaluskannya, akan menjadi kasar permukaannya, sedangkan daun itu kan halus. Kemudian juga alatnya digunakan untuk membasahkan. Jadi kloroform di sini fungsinya adalah untuk membasahkan, sehingga memudahkan dalam proses penggilingan, penghalusan. Proses penggilingan itu tujuannya adalah untuk nanti memudahkan ketika sudah hancur, memudahkan pelarut masuk ke dalam sel untuk mengambil kandungan kimianya. Kemudian tambahkan 10 ml kloroform amonia, kemudian diaduk selama 1 menit, saring, dan pindahkan filtrat ke dalam tabung reaksi. Sekarang kita sudah punya ekstrak, kita sudah punya senyawa metabolit sekunder yang telah pindah ke dalam pelarut yang kita gunakan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mau menguji kandungan kimia yang ada dalam cairan ini, dalam filtrat ini. Yang pertama kita lakukan adalah tambahkan 0,5 ml H2SO4-2N, kocok sampai terbentuk 2 lapisan. Gunakan ujung jempol untuk menutupi permukaan, menutupi yang terbuka ini, kemudian dikocok sehingga nanti terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah itu kloroform, lapisan atas itu adalah lapisan air atau lapisan asam tadi. Kemudian
ambil lapisan air atau lapisan asam dengan yang pada ujungnya dilapisi dengan kapas, kemudian pindahkan ke tabung reaksi, kemudian lakukan deteksi alkaloid dengan menggunakan reagen pendeteksinya. Jika ternyata, kalau misalnya kita menggunakan Mayer, jika ternyata ada endapan putih di sini, maka ini mengindikasikan di dalam tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid. Maka kalau kita berada di lapangan, kita boleh mengambil tumbuhan ini karena target kita adalah mengambil tumbuhan mengandung alkaloid. Jadi boleh diambil. Dasar-dasar prosedur deteksi alkaloid, ada beberapa hal harus kita perhatikan di sini. Sifat alkaloid yang dalam tumbuhan berada dalam bentuk garam. Alkaloid itu kan bersifat basa, dia akan terikat dengan asam organik untuk membentuk garam. Alkaloid yang berada dalam bentuk garam akan mudah larut dalam air. Sedangkan alkaloid bebas atau alkaloid yang hanya basanya saja akan mudah larut dalam pelarut organik. Ini dasar yang akan digunakan dalam proses deteksi alkaloid dalam tumbuhan. Sekarang kita coba lihat bagaimana mekanisme deteksi alkaloid yang terdapat pada tumbuhan dengan menggunakan metode Kulvenor-Fiskeral. Diketahui bahwa pada umumnya alkaloid yang terdapat dalam tumbuhan itu berada dalam bentuk garamnya. Alkaloid yang bersifat basa akan terikat dengan asam organik, sehingga di dalam tumbuhan itu dia berada dalam bentuk garam. Dalam langkah Kulvenor-Fiskeral, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita haluskan dulu tumbuhannya. Berarti ditambah pasir, waktu itu ditambah dengan kloroforum. Kloroforum fungsi sini adalah sebagai pembasahnya dan nanti juga akan berfungsi untuk sebagai pelarutnya. Kemudian setelah sampelnya halus, kemudian kita tambahkan step yang kedua adalah kloroforum amoniak. Fungsi penambahan kloroforum amoniak adalah yang pertama kita lihat dari amoniaknya. Amonia adalah basa. Maka ketika kita masukkan ke dalam sampel kita yang telah kita haluskan tadi, basa tadi, amoniak tadi akan mengikat asam organik yang sebelumnya terikat dengan alkaloid. Akibatnya apa? Alkaloid menjadi alkaloid bebas, bukan dalam bentuk garamnya lagi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa alkaloid bebas itu akan larut dalam pelarut organik. Alkaloid dalam bentuk garam larut dalam air. Inilah fungsi dari kloroforumnya. Dia akan melarutkan alkaloid bebas. Kemudian di prosedurnya waktu itu adalah setelah penambahan kloroforum amoniak, kemudian kita saring, kita ambil cairannya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dalam tabung reaksi itu kemudian kita tambahkan asam H2SO4. Oke. Jadi di dalam larutan tadi yang ada kloroforum amoniaknya tadi, kita udah filter, kita saring. Maka ada alkaloid yang telah lepas dari asamnya, alkaloid bebas yang ada di pelarut organik kloroforum. Kemudian kita tambahkan asam. Tujuan kita adalah agar terbentuk garam antara alkaloid tadi dengan asam H2SO4 yang kita tambahkan. Akibatnya terbentuklah garam. Dan selanjutnya prosesnya katanya adalah dikocok.
dikocok, kemudian nanti akan ada di dalam tabung reaksi itu terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan pelarut organik dan lapisan air. Selanjutnya katanya adalah ambil lapisan air. Kenapa lapisan air yang diambil? Karena alkaloid telah berada lagi dalam bentuk garamnya, maka dia akan mudah larut di dalam air. Jadi posisinya sekarang alkaloid itu telah berada di larutan air atau larutan asam. Maka ini yang kita tes. Kita tes larutan asamnya atau lapisan asamnya atau lapisan airnya, itu sama saja. Kita tes dengan menggunakan berbagai reagen yang cocok untuk deteksi alkaloid, misalnya Mayer, Buchardat misalnya, atau Dragendorff. Kalau ternyata memberikan endapan seperti ciri khas reaksi dengan reagen tertentu, maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa di dalam tumbuhan ini terdapat alkaloid. Selanjutnya ada metode lain untuk uji alkaloid, mengikuti prosedur Wolff, di mana sampel tumbuhan akan direflux dengan menggunakan etanol, kemudian disaring, kemudian diuapkan pelarutnya, kemudian ditambahkan dengan 1% HCl. Maka kita mendapatkan ekstrak etanol yang telah diasamkan. Ekstrak etanol yang telah diasamkan selanjutnya diuji keberadaan alkaloidnya dengan menggunakan reagen pendeteksi alkaloid, misalnya reagen Mayer. Jika hasilnya positif, ini sebuah clue, berkemungkinan bahwa di dalam ekstrak ini kemungkinan ada alkaloid. Tapi kita perlu melakukan tes konfirmasi dengan cara tambahkan basa, kemudian tambahkan pelarut organik, kemudian dikocok. Dia akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan basa atau lapisan air dan lapisan organik. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah ambil lapisan organik, tambahkan HCl 1%, kemudian dikocok lagi, nanti dapat lagi dua lapisan, yaitu lapisan asam dan lapisan organik. Lapisan asam biasa disebut juga sebagai lapisan air. Kemudian lapisan air ini yang kemudian kita uji kandungan alkaloidnya dengan reagen khusus pendeteksi senyawa alkaloid. Dan jika positif, maka terkonfirmasilah bahwa di dalam tumbuhan ini terdapat alkaloid. Sekarang kita lakukan pembahasan juga prosedur deteksi alkaloid menurut Wolff. Apa yang terjadi dengan penambahan asamnya, dengan penambahan basanya, dan konfirmasinya. Alkaloid yang ada pada tumbuhan diambil atau diekstrak dengan menggunakan etanol dengan cara direflux, dipanaskan. Kemudian setelah senyawa metabolit sekundernya pindah ke larutan etanol, kemudian disaring, kemudian pelarutnya diuapkan sehingga dapatlah ekstraknya. Ekstrak itu mengandung beberapa metabolit sekunder. Sekarang kita mau ngecek ada nggak alkaloid di dalam. Yang pertama yang dilakukan adalah lakukan penambahan HCl. Penambahan HCl akan mengikat alkaloid
yang bersifat basa yang ada pada ekstrak hingga nanti terbentuk garam. Kemudian lakukan tes menggunakan reagen pendeteksi alkaloid. Jika dia positif, maka lakukan konfirmasi. Yang dilakukan dengan ekstrak yang telah diasamkan tadi, kemudian ditambahkan dengan basa, misalnya amonia. Kemudian dikocok. Kemudian tambahkan pelarut organik. Ada basa, tadi kan ekstrak ya, ditambah dengan basa, ditambah dengan pelarut organik. Misalnya kloroform atau etil asetat misalnya. Kemudian dikocok. Dan kemudian nanti kita akan melihat ada dua lapisan cairan yang tidak bercampur. Ada lapisan organik dan ada lapisan basa. Fungsi dari basa di sini adalah akan mengikat HCl. HCl yang awalnya terikat dengan alkaloid sehingga membentuk garam. Berarti di lapisan basa atau lapisan air ada garam, pembentukan basa kita tadi dengan asamnya di sini. Tapi ada di lapisan air senyawa ini. Dan kemudian ada lagi lapisan organik. Alkaloidnya telah tidak terikat lagi dengan asam, berarti dia berupa alkaloid bebas. Alkaloid bebas itu larut di dalam pelarut organik. Sehingga alkaloid kita sekarang berada di lapisan pelarut organik. Oleh karena itu, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kepada lapisan organik tadi yang sudah kita ambil, kita pisahkan nanti kita pisahkan antara lapisan air dengan lapisan organik, ambil lapisan pelarut organiknya, kemudian ditambahkan dengan HCl. Penambahan dengan HCl berarti asam akan berdekatan dengan basa sehingga dia menjadi garam. HCl ini berupa larutan air ya yang mengandung asam, berarti dikocok lagi maka akan ada dua lapisan lagi, ada lapisan pelarut organik dengan lapisan asam. Nah, di lapisan asam ini asumsi kita, lapisan air tadi, alkaloid berada dalam bentuk garamnya yang terikat dengan asam. Maka kita lakukan tes di sini, tes alkaloid, kalau ternyata positif, maka terkonfirmasilah tes hasil positif di sini bahwa memang benar ada alkaloid pada tumbuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.